Saudaraku sekalian yang kekasih, suatu hari nanti saudara akan membuktikan bahwa Tuhan ternyata jauh lebih berharga, jauh lebih mulia, jauh lebih bernilai dari yang kita bayangkan. Ketika kita nanti ada di hadapan tahta pengadilan Tuhan, saudaraku, kita baru menyadari ternyata bayangan kita, pengertian kita, anggapan kita tentang kebesaran dan kedahsyatan Allah kecil sekali jika dibanding dengan kenyataan kebesaran kemuliaan Allah nanti, saudaraku. Nah, tentu banyak orang yang akan gemetar ketakutan karena selama di dunia ia tidak menghormati dan tidak menghargai Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam hormatnya, penghargaannya kepada Tuhan pun akan melihat kesenjangan yang dahsyat itu. Apalagi yang hari ini tidak menghormati Tuhan. Mestinya saudaraku melalui perjalanan hidup di mana kita berjalan dengan Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita menyediakan waktu bertemu dengan Tuhan seperti saat ini. Kita menghayati kedahsyatan Allah. Kita menghayati kebesaran Allah. Kita bisa lebih mengerti betapa bernilainya Allah, betapa mulianya. Jadi mestinya kita bertumbuh, saudara, semaksimal mungkin untuk bisa menghayati kebesaran dan kemuliaan Allah. Sehingga ketika suatu saat nanti kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah, kita sudah mulai, maksud saya kita sudah mengerti. Kita bukan nol, bukan di bawah nol bahkan. Tapi kita sudah memang terbiasa menghormati Allah, mengagungkan Allah, mengasihi Allah, dan menganggap Dia bernilai. Ketika Tuhan Yesus berkata di Injil Lukas pasal 4 ayat 8, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Kata menyembah dalam bahasa aslinya proskuneo sebenarnya artinya memberi nilai tinggi. Memberi nilai tinggi. Mestinya sejak kita di dunia ini, saudaraku, kita belajar kebenaran Tuhan, kita mengadakan perjumpaan dengan Tuhan agar kita mengerti betapa dahsyat Allah, betapa bernilainya. Tentu selain belajar kebenaran firman, ya kita belajar mengenal kebenaran firman, firman yang murni, saudaraku. Dan kita hidup di dalam doa, dalam perjumpaan dengan Allah. Dan melewati hari-hari hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Kita mengerti apa artinya menghormati Allah. Atau kita tahu apa artinya memberi nilai tinggi Tuhan. Itulah menyembah. Menyembah bukan sekedar syair lagu yang diucapkan. Bukan hanya kata-kata pujian penyembahan. Bahkan juga tidak cukup dengan berbahasa roh.
menghormati Tuhan atau memberi nilai tinggi Tuhan atau menyembah Tuhan itu harus di dalam sikap hidup setiap saat. Sikap hidup setiap saat ini tidak mudah. Kalau orang tidak mulai berlatih dengan tekun dan serius, dia tidak pernah menyembah Allah. Mungkin dia mengucapkan kata kalimat penyembahan, tapi dia tidak menyembah. Dia bisa menyanyi lagu penyembahan, dia bisa berkata, "Aku menyembah Engkau Tuhan," tapi dia tidak bisa menyembah. Karena menyembah Tuhan itu harus dikondisikan oleh hati yang menghormati atau memberi nilai tinggi Tuhan. Dan memberi nilai tinggi Tuhan tersebut, saudaraku, itu dimulai dari hidup setiap saat. Yuk kita belajar, yuk memberi nilai tinggi Tuhan atau kita menghormati Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika kita tidak mengasihi sesama, ketika kita mengupayakan penderitaan orang, kita tidak menghormati Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kita tidak menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan itu pasti orang yang tidak melukai hati Tuhan dengan dosa. Orang yang menghormati Tuhan, orang yang tidak terikat oleh keindahan dunia ini dengan segala hiburannya, saudara. Nah, ini memang proses. Oleh sebab itu harus dipahami bahwa kualitas menyembah seseorang itu satu dengan yang lain berbeda. Bisa sama-sama menyanyikan satu lagu dengan syair yang sama, mengangkat tangan, sama-sama mengangkat tangan, tetapi memberi nilai tinggi sikap menyembah di batin, bukan di bibir semata-mata. Kalau setiap hari kita memberi nilai tinggi Tuhan dengan perkataan, saudaraku sekalian, maksud saya dengan ucapan dalam perbuatan, maka ketika kita menyembah Allah, penyembahan kita berkualitas. Barulah itu berbau harum. Ada 300 orang, 500 orang, 1000 orang sama-sama menyembah Tuhan. Mungkin hanya beberapa orang yang penyembahannya itu harum di hadapan Allah dan bisa dibawa sampai hadirat Allah. Betapa indahnya kehidupan orang yang penyembahannya sampai ke tahta Allah. Karena diucapkan oleh hati yang setiap hari membuktikan penghormatannya kepada Tuhan dalam perbuatan dengan ucapan dalam seluruh perilaku. Jadi kualitas pujian penyembahan seseorang itu beda-beda, saudara. Nggak ada yang sama. Yang kedua, kualitas pujian penyembahan kita itu bertumbuh. Dulu ada orang yang pernah katanya ya bisa mengajarkan praise and worship, pujian penyembahan 3 bulan bisa menyembah Tuhan. Ini bohong. Pujian penyembahan kita kualitasnya bukan pada produk tone, ya, vokal dan musik. Tapi hati yang setiap hari dalam segala hal menghormati Allah. Makanya kalau kita tiap hari menghormati Allah, kita hidup di dalam kesucian dan tidak terikat dengan dunia ini, maka waktu kita menyembah, penyembahan kita berbau harum, saudaraku. Dan Allah terima itu. Oh, indah sekali. Dan kalau orang hidup dalam sikap penyembahan seperti ini, makin hari kualitas penyembahannya semakin tinggi karena sikap hatinya semakin benar, yaitu menghormati Allah dan memberi nilai tinggi Tuhan. Maka waktu dia meninggal dunia, dia tidak takut.
Ya, memang dia akan membuktikan ternyata kedahsyatan Allah jauh melampaui yang dia bayangkan, yang dia pikirkan. Tetapi dia tidak ketakutan. Mengapa? Ya karena dia sudah menghormati Tuhan dengan benar sejak di bumi. Maka saudara harus tahu ya, ada orang berkata begini, dari dulu saya dengar. Kalau kita di bumi ini tidak bisa menyanyi lagu rohani, tidak bisa menyembah dengan syair-syair penyembahan, nanti di surga akan seperti culun dan ditolak. Dulu saya setuju juga itu pandangan itu. Tapi sekarang saya rubah, tidak. Sikap memuji menyembah Tuhan bukan pada nyanyian, tapi sikap hati, saudaraku. Ada lagi yang berkata, kalau tidak bisa berbahasa roh, tidak bisa masuk surga. Nah ini juga konyol lagi nih. Tidak ada ayat firman Tuhan yang mengatakan itu. Dia berkata nanti di surga semua orang yang masuk di sana berbahasa roh. Bahasa roh itu adalah salah satu karunia roh dari 9 karunia yang lain. Jadi kalau tidak memiliki satu karunia yaitu bahasa roh, dia bisa memiliki karunia roh yang lain. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang berbahasa roh itu berarti penyembahannya pasti lebih tinggi kualitasnya. Kualitas pujian penyembahan seseorang ditentukan sikap hormatnya kepada Allah. Dan sikap hormat itu ditunjukkan dengan ucapan, perbuatan, dan seluruh perilakunya. Nah, saudaraku, saya ulangi lagi, suatu hari nanti kedahsyatan keagungan Allah ternyata jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Karena memang tidak terhingga. Yang kita pahami mengenai kedahsyatan kemuliaan Tuhan itu masih kecil dibanding kenyataan yang sesungguhnya. Maka saudaraku sekalian, orang-orang yang hari ini tidak menghormati Tuhan, tidak memberi nilai tinggi Tuhan, akan gemetar dan mereka akan terbuang. Karena orang yang tidak menghargai Tuhan sejak di bumi, dia tidak akan menghargai Tuhan selamanya. Atau tidak diberi kesempatan menghargai Tuhan selamanya. Tapi orang yang memberi nilai tinggi Tuhan, menghargai Tuhan sejak di bumi, dia akan menghargai Tuhan nanti selama-lamanya di kekekalan. Oleh sebab itu, saudara, gunakan waktu-waktu yang sisa ini untuk mencari Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki sarana untuk bersekutu. Baik melalui doa pagi, doa malam jam 6:30 pada hari-hari puasa kita ini, saudara. Atau di gereja nanti, saudara, pada hari kebaktian, ya. Besok, ya saudaraku, hari ke-6 dalam ibadah kita, besok hari ke-6. Hari ke-6 dari doa puasa kita, besok 7 April 2022 ya, puasa hari ke-6 besok. Besok 7 April ya, besok 7 April 2022 itu hari ke-6 dalam puasa kita. Kita bisa doa pagi jam 5 dan sorenya onsite. Kita bisa mengikuti kebaktian secara langsung di Mall Arta Gading lantai 5, juga yang di rumah, di luar kota, di luar negeri, bisa melalui Truth ID. Besok jam 6, kita akan mendengarkan firman yang judulnya The Power of Silence. Dan itu bersamaan dengan doa puasa kita hari ke-6, dan akan sungguh-sungguh memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara, kita naikkan kembali pujian terindah dalam hidup ini. Bagimu Bapa ku melayani, melengkapi pemberitaan firman yang kita dengar. Terindah dalam hidup ini, bagimu Bapa ku melayani,
dengan ucapan, dalam perbuatan, di hatimu semua berkenan. Segenap hidupku milikmu, ku persembahkan hanya bagimu. Jadikan aku alat berguna bagi kemuliaan-Mu, Bapa. Terindah dalam hidup ini, bagimu Bapa ku melayani. Dengan ucapan, dalam perbuatan, di hatimu semua berkenan. Segenap hidupku milikmu, ku persembahkan hanya bagimu. Jadikan aku alat berguna bagi kemuliaan-Mu, Bapa. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu dalam segala perkara, dimanapun juga, sejak di bumi, sekarang ini, selamanya menyenangkan-Mu, Bapa. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu dalam segala perkara, dimanapun juga, sejak di bumi, Bapa, sekarang ini, selamanya menyenangkan-Mu, Bapa. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu dalam segala perkara, dimanapun juga, sejak di bumi, sekarang ini, selamanya menyenangkan-Mu, Bapa. Selamanya, selamanya menyenangkan-Mu, Bapa. Selamanya, selamanya menyenangkan-Mu, Bapa. Bapa, terima kasih untuk puasa hari kelima ini. Berkati doa puasa kami besok sampai pada hari terakhir. Kami benar-benar ingin mengalami percepatan untuk menjadi orang saleh, orang suci-Mu, anak kesukaan Bapa dan keharuman di hadapan-Mu. Beri kami kesempatan. Terima kasih Bapa. Terkutuklah kalau kami tidak mengasihi Engkau. Celakalah kalau kami tidak membalas kebaikan. Roh Kudus menolong kami untuk mencintai Bapa dan membalas kebaikan Bapa. Bapa, persiapkan kami untuk menikmati hadirat-Mu yang lebih dahsyat besok. Persiapkan anak-Mu Erastus, pelayan-Mu, untuk memimpin doa dengan pengurapan yang baru. Kami mohon Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian besok pagi jam 5 pagi melalui Truth ID ya. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng, memberi tanda like, men-share ya, supaya saudara mendapat notifikasi atau konten-konten baru. Ya, jangan lupa mensubscribe Truth ID. Tuhan memberkati saudara.